Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau bersihin lahan sekaligus mau bikin para-para untuk persiapan tanam labu siam. Yuk tonton video selengkapnya. Nah, seperti ini kondisi lahan yang mau aku bersihin hari ini. Ini banyak banget bambu yang berserakan, ada tanaman labu kuning, dan ada talas juga. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, langsung aja kita eksekusi biar cepat selesai. Pertama-tama aku pindahin dulu bambunya. Ini bambunya yang mau aku pakai bikin paru-paru. Kok paru-paru? Para-para. Kok paru-paru sih? Ini aku ngambilnya di kebun dekat rumah. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini tua-tua, jadi insya Allah ini kuat dan tahan lama kalau dibikin para-para. Kalau berurusan sama bambu-bambuan gini, itu harus hati-hati banget pas mindahinnya. Karena bekas potongan bambunya itu lumayan tajam-tajam. Salah pegang dikit aja itu bisa luka. Oke, ini bambunya udah aku pindahin semua. Sekarang aku mau lanjut potong batang labu kuningnya. Ini labu kuningnya udah dipanen sebelumnya, makanya nggak kelihatan ada buahnya. Dan juga ini emang udah tua, udah nggak produktif lagi. Pas aku bersihin tanaman labunya, ternyata masih banyak pucuknya. Jadi aku kumpulin aja. Mungkin ada yang belum tahu, selain buahnya, pucuk labu kuning ini juga bisa dikonsumsi. Bisa dibikin sayur lodeh, sayur bening, dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, kalau kalian bersihin tanaman labu kuning khususnya, usahakan daun sama batangnya itu jangan sampai kena kulit, karena agak gatel. Sehabis bersihin tanaman labunya, ini ada anakan kelapa satu. Aku nggak tahu siapa yang nanam, tapi kemungkinan besar sih kakekku yang nanam. Aku agak bimbang mau motong atau pindah tanam ke tempat lain. Tapi setelah aku mikir-mikir dengan berbagai pertimbangan, akhirnya aku memilih untuk langsung potong aja. Ini kalau ketahuan sama kakekku, pasti bakalan dimarahin. Tapi kayaknya nggak bakalan ketahuan sih, soalnya beliau jarang banget kesini. Oke teman-teman, sekarang aku udah selesai bersihinnya. Selain dapat bersihnya, aku juga dapat sayuran untuk dimasak hari ini. Untuk sampah bekas potongan bambu dan labu kuningnya, ini mau aku tunggu kering dulu sekitar 3 atau 4 harian, baru kemudian nanti aku bakar. Oke teman-teman, ini setelah 3 harian, sampahnya langsung aku bakar. Agak susah sih bakarnya karena ini belum benar-benar kering. Kalau nunggu benar-benar kering, itu pasti bakalan lama, jadi langsung aku bakar aja hari ini. Di tempatku, bakar sampah itu hal biasa karena halamannya luas, jadi nggak bakal mengganggu tetangga. Asal tahu waktu aja, misal pagi atau sore hari. Kalau siang itu sebaiknya jangan. Sambilan nunggu sampahnya habis kebakar, ini aku mau potong bambu yang akan dijadiin para-para labu siamnya. Para-paranya aku mau buat bentuk persegi panjang, ukurannya sekitar 2 x 4 meter. Aku potong bambunya untuk tiangnya dulu. Tiangnya aku pakai 6, tapi karena ini nggak buat dari awal, melainkan disambung sama para-para sebelumnya, jadi aku butuh tinggal 3 tiang lagi. Untuk ukuran tinggi para-paranya, ini nggak berpatok berapa senti, tapi menyesuaikan sama tinggi badan kita atau orang yang sering merawat labu siam. Ditambah 10-15 cm yang akan ditancapkan ke tanah dan ditambah lagi 20-30 cm jarak kepala sampai tiang atasnya. Misal contohnya tinggi aku 155 cm dan untuk kedalamannya aku pakai 15 cm dan untuk jarak kepala sampai tiang atasnya itu aku pakai 20 cm. Jadi totalnya itu 190 cm. Nah, kurang lebih segitu ukuran yang aku pakai. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita. Tadi pas aku motong bambu di kebun, tiba-tiba itu keluar kelelawar dari bambunya yang aku potong. Dari sini nih. Aku nggak bawa HP, jadi aku nggak videoin. Kelelawarnya itu banyak banget.
Ada mungkin 15-20 ekor dan ukurannya itu agak kecil-kecil. Mereka kelihatan agak ringkih dan linglung gitu dan pada bertebangan. Aku yang tumben banget ngeliat kelelawar di bambu cuma bengong ngeliatin mereka keluar semua satu persatu. Balik lagi ke bambunya, ini udah aku potong dan sekarang mau aku tancepin ke tanah. Sebelumnya aku buatin lubang dulu sedalam 10-15 cm. Baru aku masukin bambunya dan ganjel pakai batu atau pakai kerikil biar lebih kuat. Batunya didorong pakai linggis kayak dirujak-rujak gitu. Nah, ini udah berdiri. Lakukan hal yang sama ke tiang bambu lainnya. Kalau tiang bambunya udah berdiri semua, sekarang tinggal pasang bagian atasnya. Untuk para bagian atasnya, aku pakai bambu sama nilon. Sebenarnya bisa pakai bambu aja semuanya, tapi lebih bagus kalau dicampur sama nilon. Aku pasang bambunya dulu dan kalau udah dipasang, aku ikat pakai tali rapia. Pakai tali lain juga nggak masalah, asal jangan pakai tali kawat, karena kalau nanti sewaktu-waktu ada bagian yang rusak dan harus diganti, itu agak susah ngelepasnya kalau pakai kawat. Jarak bambunya itu jangan terlalu rapat, agak renggang-renggang gitu, soalnya nanti kan mau kita pasangin nilon juga. Dan karena bambunya udah aku ikat semua, udah nggak geser-geser lagi, sekarang aku lanjut pasang tali nilonnya. Untuk nilonnya aku pakai yang ukuran 2 mm. Kalau udah pasang tali nilon gini, berarti ini para-paranya udah mau selesai. Untuk jarak tali nilon satu sama lainnya itu aku nggak ukur, aku kira-kira aja. Asal jangan terlalu rapat dan jangan juga terlalu renggang. Sekitar 15-20 sentian lah. Oke, sekarang para labu siamnya udah jadi dan siap ditanami labu siam. Kebetulan aku udah nyemai labu siamnya dan aku juga ada video proses semainya. Kalau kalian mau nonton, bisa tonton di video aku yang udah aku upload sebelumnya. Ini aku pilih bibit-bibit yang udah aku semai. Aku pilihnya yang panjang-panjang dan sekarang mau langsung aku tanam. Aku nanamnya deket tiang para-paranya, biar sekaligus sebagai tempat merambat labu siamnya ke para-para. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton video aku dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.